Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid salami tembel 100.000, dipandu caranya tobat di hari istighfar. Nomor itu penting, nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas gak usah dibunuh, gak usah apa, gak usah apa, dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian, di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri, dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kau tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tar. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia. Anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar Dajjal kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan seku, raiso turu terus raiso turu mangan seku, warak bin iso turu, insya Allah dikejar Dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur tak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit Pak Ustaz. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan itu unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip itu podo ya, ngadepi konco, mek musuh podo ya, malah kadang ribet konco. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Muhadzab Imam Nawawi, Imam Syafi'i ngendikan gini, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Pak Ros itu apian bae kok. Kene sarang sowan mampir gayane apian, jebule nyancang. Awas nek tekoni ku Mas. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu. Sing biasa utang kowe kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca atau musuh? Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan itu, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup itu berkah terus. Di konco ya enak kata Solo, di konco Gus Zofur nak kalau buatan sakit fikih musyawarah, rai sota tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana. Pokoknya duit. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan nggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana. Saya sama Rosid sama-sama gak kaya. Jadi ada yang contohkan kan Gus Zofur sama Gus Baknya ngebis. Memang saya sering sama Gus Zofur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, dan karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa ya Allah,
ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburukan. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudaranya kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudaranya senior kula dipaksa ke gelem, diintimidasi ke gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, pikiran saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai NU, kiai alim ana bajingan tukang ngemel wong kok mati. Saya iki Pak niki saya iki. Tanggane ra ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, "Ayo Pak muni saya, Pak." Mboten saya ini tempulan ke saya pun mati pun mboten saged nakal iki. Ya jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa sanad kita ke Rasulullah kabeh itu dimana jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah, apalagi kenal Gus Zofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah, anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional, kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja, tergantung niat. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun. Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Aqli Ba'dal Iman Billah At-Tawaddud ilan nas wasfina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sundul langit sampean mbek tangga modit ketemu wong perengut sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean ngene kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh, sing kiai ini bakhil gak duwe pengaruh. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wasqinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Terus kalau suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Bangun Al-Ulama Al-Mujaddidin setengah hafal. Sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca. Bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen bangun baca itu ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Mbah Mun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir itu Mbah Mun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi. Ya potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Menghentikan gini sama sih ingat ketika ngaji sama Gus Zofur Pak Rosid kalau Mbah Mun guyon. Wong desa iku wis melarat, gegere nganti kaya akeh wae. Mbah Mun nyontokno gegere macul nganti kaya akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh Jaya. Berhubung ora akut gak wajib zakat. Padahal kaya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun. Beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari bumi. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu beliau fawaqih khudruwat itu dizakati. Tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat syafi'i. Tapi ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa susah sih jadi wong lomo gitu. Wong jadi wong medhit kok bila-bila. Lah nek kowe takok takdirin ndi Gus, nak khudrawat fawakih, melon, kakao, tebu wajib zakat. Takdire iku lomo iku apik, medhit iku elek. Ngoten mawon.
Ada nikmat batinah, yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi, kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikirnya. Kula nu bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji ini. Gimki jenane eling, mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula. Dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku mun jenengan ambil, nangis bumi. Saniki sing urip arek bedua-bedua, jamal narkoba, jamal ngefly, jamal macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit semeneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantasnya bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas, itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kalau tak terang malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusia mbek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materine kok bumi, dan dia orang pertama yang urung lali kamane. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi nggak nyekseni kue sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Ya, karena sama tanglet kulo, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Tak warai tauhid sing kasef. Tauhid ini yang dawe Sayyidina Ali lau kusifal khoto'u mastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli saing godin, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae, ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk wujud. Kadang kalau mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang ngene terus nang ndi terus. Apa mlaku-mlaku nang donya kok piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan iku apa?
Apa ngadepi muka nakil tukaran terus itu keselen tukaran kok nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali. Apa gampang ya udah jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe. Ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sebenarnya petanginnya ya roh karepe. Pokoke wa matar sauna illa ya sawah. Makanya masyhur itu dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan maunya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan lah, ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknani itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa. Mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Soale wae. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kala Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad piyambak nanya Ibnu Taimiyah kala Syekhul Islam no kala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku mazhab Abu Hanifah. Saiki nek ra kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu mazhabnya siapa kita. Itu mazhabnya Abu Hanifah, yang kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki mazhab NU, iki mazhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya mazhab? Ngalime sepiro nganti dadi no? Mazhab. Tapi sudah dibahas, sudah tidak apa? Sewajo kabeh jane. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha bu'isatir rasul wa min asliha qatalar rasul. Terus sampai sekarang saya tak bedai, surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus dari rugen ini tidak dari dulu kan, nak mini betul-betul. Kira hitung pulau, wahyu kabeh dan rano sing keriting, wahyu kabeh terus gak tahu delok wong liya kan. Kadang bojo kita wis elek sik delok. Oh ya, bidadari sifatnya maksuratun fil khiyam, jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wahyu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jadi Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak hati yang membuat ceplok dan neraka itu ceplok itu ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya, ngentakno bego biro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngedok kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sing nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku.
Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Beda. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Beda. Wis aja melok-melok kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso. Kok ben terusno dalan tor. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Dia manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayah, ono pegatan macam-macam, ono diutang wis mbulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusnya, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum, diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha illallah, disebut kalimatu haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah Rasul, diutuslah para Rasul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, pak pemandu tok orang musuhnya kan nggak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lendak setan kan minal jinnati wanas, rumangsamu setan usopo, baik setan minal jinnati wanas. Jadi kena meni auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahannya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis pun enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya udah wujud, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe ku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop, mulai terus maksiat. Udah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan dan fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Ya, makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangga kok iso nawang dulu. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, uga tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang orang seneng, kadang takon untuk piro. Bareng sangoni sithik, kok sumput mek transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng ning ape mlepuk kanggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Pilih kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat
Namanya tuh Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid, dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sausé ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, tiga-tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima, meskipun qolaha muta'awidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong lafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Mungkin kafir 80 tahun udah jadi mukmin iki gara-gara ngafalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat ning pinggir apa? Patok. Boleh nara cocok mending nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane yo tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah ya, sampai anak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat, berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan.
Beliau cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi, apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu enggak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, kelungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin, itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lah ya darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering bersaksi. Berarti sebenarnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah, ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wa kanal insanu zaluman jahula wis goblok aja. Mergo manusia itu nak wis goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampeyan berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali gak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Kalian jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Karena waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul baligha. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu. Wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa menerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin, tetap cerdas aku. Selain raine selama meyakinkan, saya pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang.
Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras lah. Serapati senang duit, barang ini penting. Kalau senang duit, mari goblok. Yakin ulama senang duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo riyen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit, Bro. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Menurut ya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Ora ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Saya takut. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem gitu. Mikirin. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus ya pokoknya ronde ini kalah, tahu kapan tak pikir ya. Pikir nganti mati temenang aku ini ngono. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa? Tapi dalam logika yang penting gue kenal si ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ora? Gak kowe ikhlas ora dutek ngono kowe ikhlas ora? Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Nah, mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sauni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dinane ra barbar. Muga alasane Gusti sangone akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya buta cepet. Lani cara kula niki penting kula utara nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongano barang. Nah, tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok ngono. Mbok mandi mbok ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya.
Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi ya wes pangeran kowe ke sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Masa Abu Lahab darane pencipta langit bumi, wong lahir ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinu, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih di kitab biming qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak usah sakralan. Au atharotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar, buktikan. Nah, itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih di kita bimbing qobliyada au atharotim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ono ngerung soleh rapati ngalim, ngersing alim biasanya rapati soleh. Tahulan itu masuk rontok-rontok, ya rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya terima mungkin, bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu nggak bisa nggak, pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ra ngoten. Mulai dari Sidin Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lauku sifal ghata mastatu yakinan. Soben aku nek mukasyafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kowe ning donya ujung-ujunge paling pokok ya menyaksikan kudratullah, soben ning akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning donya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, soben ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Nah soal kecil itu, tapi ning akhirat masalah pun rokok masalah, itu utang ditagih ya masalah, kere suwi itu ya masalah. Ya biasa, jenis makhluk anane masalah. Sekarang oleh di masalah pangeran jodohe masalah biasa wae. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top, bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitulah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini nggak ada cium tangan biasa, dosen wah nggak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa.
Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah, mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai Kiai, jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua orang Indonesia, kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid ya, tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada kolbiyatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji. Diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya, yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh.
Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang hadatin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau di diroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh sihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat, yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat, yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif, syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah, yaitu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah, itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Harsoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI, dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu, tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah, dikelola saja, sambil jelas, sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi.
Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu kalau tidak kuno itu mazhabnya Hanafi, kuno itu mazhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di mubalik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi ta'ala itu tidak terima. Padahal ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkuahnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak tuh memang lahirnya nggak tegas, tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum, itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita, bukan menurut kemaslahatan orang apa. Saya punya sekian contoh cerita orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah, itu tidak mesti jadi wali. Tapi kali Joko yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali deh. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh, tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu nggak tertib, tapi justru itu enak, ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya nggak mau dosennya ngajar. Ya kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak aja. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya, rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus, dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh nggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak
biar dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita supaya saling menghormati saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya karena urusan sudut pandang Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai, bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi, logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani. Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak. Penting sekali. Buatan buyan. Saya beri contoh sekian ilmiah. Gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy sampai cara lahir ya ingin corong Jawa, ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat salah. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian, saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau, beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan. Walhasil terus Sa'labah ini buat saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik, ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini, kalau saya masih santri miskin punya uang
100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh itu. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%? Enggak kan? Nah salabah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorot, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu. Kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fa yatma alladhi fi qalbihi marad. Dan ada mbak-mbak cantik, menarik. Kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen, monggo binara. Wah itu bahaya, pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan biarin aja dosennya mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya, tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayatma alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak, terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus salam template 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah, gak minta apa-apa kan dia tahu diri, oh gak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja Pak. Dinikmati. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah, semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu, ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat, tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa, sewenang. Tuh, ada ini dikata-katain di luar kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau, baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng, kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja, yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka, yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar,
bilang kan ke Pak Rektor, sangkap tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga gak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Kalau ngelola orang nggak orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Seseorang bertobat. Dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, ijel itu, harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul. Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari uminkum al mujrima, yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa? Faqtulu anfusakum. Sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasa-mansa. Sampai Sayyidina Ali suatu saat ada mubalek atau ustadz itu ngajar di masjid, ditanya, kamu tahu nasa-mansa enggak? Enggak tahu. Kata Sayyidina Ali, berhenti jadi mubalek, lisensinya dicopot. Dicopot, kemudian halakta wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasaman, so jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansukhoh, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sunda Wiwitan ya. Itu gak mau punya Nabi Muhammad karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu, zaman Nabi Adam kawin otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama Allah? Kalau sama Nabi Adam mau tidak mau, karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti Adam. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan boleh dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik, makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu memang boleh dulu gitu. Kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek, nanti sama-sama masuk surga karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar, itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Qabil itu ganteng sekali. Qabil berpasangan dengan Labuda itu jelek gembrot, pokoknya tidak cantik. Enggak lah, kebalik. Qabil itu berpasangan sama Iklimah. Jadi Qabil ganteng, punya adik kandung namanya Iklimah, itu cantik sekali. Yang Habil itu rapati apa? Berarti yang Habil apa? Ya dapati ganteng, berbarengan dengan Labuda juga dapati cantik. Nah karena tadi ya berarti Qabil bareng siapa? Iklimah, Habil, Labuda. Maka untuk kawin ini nggak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena nggak ada perbedaan ibu bapak, mau tidak mau beda, yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Qabil dapat Labuda, yang Habil dapat Iklimah karena beda kandungan. Itu sudah cukup. Nah, akhirnya kan nggak terima si Qabil, masa orang ganteng dapat orang jelek. Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang cantik, nggak terima. Tapi Allah ngatur seperti itu. Akhirnya terjadi percekcokan. Nah, dulu itu semuanya itu religius, sehingga ukuran percekcokannya masih religi, yaitu ya gini saja, kita ngadakan kurban, yang diterima itu yang menang. Ya ternyata dalam kompetisi itu yang menang siapa? Habil. Akhirnya Habil jadi menikahi siapa? Iklim.
Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya ya menang, lebih gampang. Nah kemudian bayangkan misalnya, ya saya ini menerangkan asa mansur. Kita semua sering ngomong, sering berkoar-koar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya. Ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasah atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenali nasa mansuh itu keharusan dalam ulumul Quran, ya. Makanya Allah mengatakan apa? Manansah min ayatin aw nunsiha pasti na'ti bi khairim minha aw misli. Jadi saya nerangkan nasah mansuh itu dua sesi. Satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa? Nah, sekali saja hari ini tok, sudah setelah itu anggap inter, kalau sudah jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Seorang lagi orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Allah. Pikirannya Nabi Nuh, orang biadab ini nggak layak hidup, itu pikirannya Nabi Nuh. Kalau dia pakai militer, tidak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit, beliau berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina daya. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirong kafar. Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir, padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau, matikan semua saja. Jangan sisakan satu pun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo ya pasti melahirkan gendo. Gen wala yalidu illa fajirong kafar. Kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi kafir. Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah, orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini termasuk saya semua ini semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah dzurriyyataman hamalna ma'nu. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril, sudah tidak ada nasab lewat kafir karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh, yaitu disebut apa? Dzurriyyataman hamalna ma. Yaitu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu artinya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, beberapa malaikat sing ahli adab spesial eksekutor lah, kira-kira gitu. Muhammad, kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah bujal JS, saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi dhuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di apa dhuhurir rijal, apa di punggung lelaki, nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini, ini dengerin ya, logikanya gini, misalnya Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang mukmin, akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya, di apa punggungnya ada perempuan namanya Darrah, akhirnya juga orang apa? Mukminah. Saya berikan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah, tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah, di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu sebenarnya nggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian apa calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kasufnya Nabi, kasuf itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan. Itu dalam bahasa Arab kasuf atau mukasyafah.
Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim. Akhirnya Nabi gak berani. Jangan bunuh. Mungkin bapaknya ada iman tapi anaknya iman. Betul, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, Walid punya anak siapa? Walid. Itu mirip seperti kita. Bapak era sholat, anak ETPQ sholat, akhirnya bapaknya katut sholat. Banyak nggak di Indonesia? Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Nah, itu kalau bapaknya kamu habisi, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, artinya gini. Andai kan tidak ada ulama yang menerangkan nasa mansuh, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu'abbadat, selamanya lama. Sehingga main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh. Padahal kita sudah ganti Nabi. Yaitu syariatnya Rasulullah SAW masyhur itu ketika Nabi ngendikan, saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka kafir itu karena tidak. Sehingga ada periode. Loh kalau perang itu beda, perang itu konteksnya duel, itu tidak harus sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu wajib perang nggak? Wajib. Penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim. Maka kata ulama fikih sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir tok. Masya muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu, terus dia pamit ini, saya muslim, dia beri hak tuh. Nggak bisa. Saya penjahat loh, muslim, jadi kamu nggak boleh merangin saya, ngelawan saya kan muslim. Nggak bisa, tetap harus dilawan. Makanya kata ulama-ulama fikih, pertarungan sama musuh itu tidak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri Anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi ngendikan mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna harimi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati syahid. Dan penjahat yang mati ini muhaddarun damu, diabaikan sehingga nggak kena kisos, pembunuhnya nggak kena. Misalnya ada penjahat mau bunuh kamu duel menang, kamu nggak kena kisos karena ini muhaddarun damu, diabaikan kehormatan. Padahal dia muslim, apa? Muslim. Ini perlu. Jadi ini mengaji ini agak jelimet tapi gampang. Kan kalau paham nggak paham selesai, jadi nggak baca selesai. Sehingga kalau nggak ada nasa mansuh, maka orang selalu berpikir pokoknya yang penting ikut Nabi. Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail. Jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar nggak tahu nasa mansuh, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan nggak mungkin, ya kan? Pernah ada membumi habiskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh, itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya ya Allah ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa nggak mengislamkan orang sebanyak itu? Nggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasa mansuh. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas, Robila Tadar itu pasot tuntas itu menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? Nuh. Syariat itu sudah nggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim hanif. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat Rabbila tadar alal ardi minal kafirina day. Jelas ya. Jadi mengenali nasa mansuh itu penting sekali, karena kalau enggak Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain, karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukh hanya berdasar
Itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Yaitu tadi saya beri contoh era Nabi dulu, kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad nggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di Qur'annya apa? Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir nggak boleh main dihabisin, mereka beri peluang untuk mengkaji kitab Allah hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus summa ablighu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena ada. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya tahunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun, kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi. Apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. Wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa cantiknya di mana. Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa cantiknya di mana, hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu, kata orang Eropa indah, kata sampean koyok anaknya kebu katanya. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala, terus kamu tidak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja nggak mau ngaji. Nggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah, tapi ngajinya Quran tidak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah, tapi ngajinya Quran tidak. Kalau kafah ya hafal 30 juz sih. Kalau mau ya, kalau mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang, karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu, apa ya hafal Quran secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansukh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja nggak selesai nih, sampai subuh aja nggak selesai. Contoh yang paling keren, mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu, apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau mengenali nasah mansukh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau kemenak dulu inginnya sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nasa wal mansukh, kamu apa tahu nasah mansukh? Lah. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu. Kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syarat Robbila tagar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahaudin. Saya sekarang hidup sampai 2019. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak.
Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir. Tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Nah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya, karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajib. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja, karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif. Karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu. Makanya ini kan ya sudah, kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam, kan selesai. Daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair. Itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok itu, sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener, apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura, karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu, kenceng itu pinggir musola. Wah ini gak bisa ditakwil lagi, akhirnya gak bisa ditakwil itu gak. Wah ini sudah gak bener ini, gak bener. Singkat cerita santri tadi gak kuat matur ke kiainya, Pak Yai, jenengan salim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pinggir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Bodoh itu mbah saya. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main, atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani uton, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial itu wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Di dalam ilmu sosial itu kita harus tidak tahu. Karena mudah. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat, saya bilang, saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah 01 atau 02. Biasa aja, manusia itu makhluk yang paling gak jelas. Sekarang soleh, suatu saat saja gak soleh. Yang sedang gak soleh, suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik, gimana? Nalarnya gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya. Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul mati. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya tidak tahu sampai kapan. Saya seneng sampai kapan ya. Kayak suami istri. Pas nikah harmonis bulan mati sampai kapan berarti. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet, kalau jelek Pak. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan.
Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu mesti gak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai gitu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya. Jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai anda urusan ini bukan urusan cocok gak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasab mansukh itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadis syariah mu'abbadah amla, mansukhah amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 0102 ya ada, memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah, untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala.